Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, setiap kita punya rasa kasih sayang dan cinta, tetapi tidak setiap kita sama dalam mengekspresikan cinta kita. Dan umatnya Muhammad SAW punya cara khusus yang telah Allah berikan keistimewaan untuk mereka dalam menyampaikan cinta dan kasih sayang mereka. Apa itu? Di antaranya adalah an-nasihah, amar ma'ruf nahi munkar. Sebagaimana yang Allah berikan petunjuk dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 110. Apa bunyinya? Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baiknya umat di antara umat yang lainnya yang dilahirkan untuk umat. Kenapa? Selama kalian ta'muruna bil ma'ruf, saling menyuruh kepada kebaikan, kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan saling mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Wa tu'minuna billah, dan selama kalian beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Kekhususan ini yang Allah telah berikan kepada umat Islam, umatnya Muhammad SAW dibanding umat yang lainnya. Karena umat-umat dulu, zaman dahulu sebelum umat Islam, umatnya Muhammad SAW datang, tidak saling menasihati dalam kebaikan dan tidak saling mencegah dalam keburukan. Tidak. Bani Israel, umatnya Musa alaihissalam, mereka berjihad sama dengan kita, tetapi jihadnya mereka bukan karena apa yang Allah perintahkan, tidak, tetapi karena mereka untuk mengusir musuh-musuh mereka, karena mereka dijajah oleh musuh-musuh mereka. Akhirnya mereka berjihad, berperang, begitu. Nah, kita umat Islam tidak. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Para ulama berbeda pendapat hukum amar ma'ruf nahi munkar. Ada yang bilang fardhu ain. Ini pendapatnya Al-Imam Ibnu Katsir, Ibnu Hazm. Ada juga yang bilang ini fardhu kifayah. Artinya jika sebagian sudah melakukan, yang lain tidak terbebani. Ini pendapatnya jumhur ulama. Setidaknya ada di antara kita yang menjadi penegak atau penopang tiang-tiang agama. Karena jika bukan kita, siapa lagi? Begitu. Dan salah satu subtema dari amar ma'ruf nahi munkar adalah nasihat. Mengajak orang-orang dalam kebaikan, saling menasihati. Baik itu keluarga kita, orang yang kita kenal ataupun tidak. Mungkin kita akan lebih dekat dan mungkin lebih mudah untuk menasihati kepada orang-orang yang kita kenal. Kita bilang teman kita lah, atau keluarga kita, tak usah jauh-jauh. An-Nabi SAW mengatakan ad-dinu nasihah, agama itu adalah nasihat. Nasihat apa? Nasihat dalam kebaikan, dalam kebajikan. Dalam surah An-Asr, Allah menyatakan bahwa kita ini umat yang rugi jika tidak melakukan syarat-syarat yang Allah telah berikan. Waktu kita sangat merugi jika kita tidak melakukan hal ini. Apa kata Allah? Wal asr, demi masa. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal salih, wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ada 4 syarat jika kita tidak ingin merugi dalam kehidupan dunia kita dan kita beruntung ketika nanti di akhirat. Apa syaratnya? 4. Yang pertama beriman, kemudian melakukan amal saleh, ibadah, muamalah. Kemudian tawasaw dalam bahasa Arab ada
alif di sana artinya saling bekerja sama, tidak hanya satu yang menasihati, tapi dua-duanya saling menasihati, saling mengajak dalam kebaikan, dalam kebenaran. Tawassaw bil haqq. Al-haq di sini apa? Al-haq di sini kita kembali di surat Al-Baqarah. Al-haqqum mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Al-haq ini kebaikan. Mir rabbik. Kebaikan apa? Yang mutlak, datangnya dari Allah. Jadi setiap apapun yang datang dari Allah itu al-haq, kebaikan. Mir rabbik. Tidak ada alternatif lain. Tidak ada Tuhan lain kecuali dari Tuhanmu. Siapa? Allah Azza wa Jalla. Fala takunanna minal mumtarin. Dan janganlah kalian menjadi orang-orang yang ragu. Gitu. Jadi al-haq di sini adalah kebaikan, kebenaran. Itu menyangkup semua hal, aspek tiga hal ini. Apa tadi kita bicara al-haq ini? Satu, tentang ibadah. Salat kita, ngaji kita, kemudian saum kita, ini termasuk ibadah. Ada juga yang muamalah. Bagaimana sikap kita kepada orang tua kita, kepada teman-teman kita, bagaimana kita menyikapi perasaan kita ketika jengkel, ketika marah, ketika jatuh cinta misalkan. Bagaimana kita menyikapi hal ini? Itu muamalah termasuk. Yang ketiga, akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada orang tua, lemah lembut dan sebagainya, pada guru kita, kepada orang yang di atas kita, pada orang yang di bawah kita. Tiga aspek ini termasuk al-haq yang datang hanya dari Allah, tidak dari siapapun. Kemudian teman-teman, nasihat tidak hanya serta-merta kita langsung berikan gitu. Tidak, ada adab yang harus kita perhatikan. Al-Imam Syafi'i dalam syairnya berkata, ta'ammadani binushika fil firadi wajannibni nasihah fil jamaah. Berilah nasihat kepadaku ketika aku sendiri, dan janganlah nasihati aku ketika di tengah-tengah keramaian. Kenapa? Kemudian Al-Imam Syafi'i melanjutkan, fa inna nusha fil jamaah naw'un min at-tawbih. Karena apa? Nasihat di tengah keramaian itu semacam taubih. Apa itu? Pelecehan. Itu la ardu istima'ah, yang tidak aku suka untuk mendengarkannya. Jadi teman-teman, ada adab yang harus kita perhatikan ketika kita menasihati teman-teman lain. Termasuk apalagi kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita. Mana mungkin kita berani gitu kepada orang tua kita dengan sombongnya gitu. Jangan sombongnya langsung menegur, menasihati. Tidak, ada adab yang harus kita perhatikan. Nasihat itu ibarat kita berjalan beriringan dengan teman kita, misalkan dengan pasangan kita, menuju jalan yang sama, tetapi di tengah-tengah teman kita malah membelok, malah menyimpang ke jalan yang salah. Apa sikap kita sebagai temannya? Apa sikap kita sebagai pasangannya, sebagai anaknya atau orang tuanya? Apakah membiarkan? Tidak. Jika kita membiarkan, artinya cinta kita bohong. Artinya cinta kita dusta, tidak ada artinya. Kalau kita tahu bahwa jalan yang mereka tempuh adalah salah, seharusnya kita ingatkan, tegur. Mana mungkin kita ridho jika saudara kita atau orang tua kita jatuh ke dalam kemaksiatan atau dibakar di api neraka? Ridhokah kita? Tentu tidak. Makanya kita harus peka dalam hal ini. Ketika kita menasihati, ketika ada teman kita yang salah, langsung berikan nasihat dengan baik, dengan lemah lembut. Ayo, ini bukan jalan yang salah, ini bukan jalan yang benar. Ayo kita bareng-bareng menuju jalan yang benar. Gitu. Ketika orang tua kita salah, kita tidak mungkin berkata dengan yang kasar gitu. Ngobrol dengan lemah lembut. Orang tua kita tidak butuh dalil, tidak. Mereka hanya butuh akhlak dari kita. Terkadang mungkin dari kelemahannya, dari kekurangannya seorang penuntut ilmu, ini merupakan talbis iblis, merasa sombong, merasa berilmu,
Sehingga ketika didudukan dengan orang tua, ketika mereka pulang dari pondok misalkan, atau dari kuliah agama, kemudian pulang ke rumahnya, mendapati orang tuanya salah, tapi dia tidak tahu akhlak, tidak tahu adab dalam menasihati, terjadi pertengkaran dengan keluarga, dengan orang tua. Karena apa? Bukan dalil yang salah, dalil benar, tapi yang salah adalah sikapnya. Tidak ada rasa hormat kepada orang tua. Begitupun bagi yang sudah berkeluarga, suami istri, gitu. Mereka ketika suami menasihati istri harus dibungkus dengan kasih sayang. Berikan pertanyaan, "Dek, kenapa tadi subuh kesiangan? Tidurnya kenapa? Tidurnya apakah sakit atau gimana? Kenapa kok subuhnya kesiangan?" Disampaikan, diberikan pertanyaan. Begitupun istri kepada suaminya. Seorang suami itu punya rasa kepemimpinan, gitu. Jadi misalkan atasan dinasihatin, ditegur oleh bawahan, nggak mungkin, nggak bisa. Ibaratnya ada beton yang mengganggu, tidak bisa ditembus. Harus ibaratnya kata sharing, gitu. Ada adab yang harus kita perhatikan. Itu. Jika kita terus menasihati teman-teman kita, saudara kita, jangan lupa juga dengan diri kita sendiri. Mungkin kita butuh nasihat. Suatu saat dalam beberapa kesempatan pemberi nasihat justru mereka lah yang pantas memberi, justru mereka lah yang pantas mendapatkan nasihat. Karena iman itu naik turun, teman-teman. Iman itu naik turun, tidak mungkin terus naik. Kita bukan nabi. Pada saatnya kita butuh nasihat, maka datang ke teman kita, nasihatilah aku. Teman-teman, nasihat itu cinta. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika akan memberikan nasihat kepada sahabatnya, apakah langsung, "Hai kamu Abu Dzar, Umar, jangan gini"? Enggak gitu. Apa yang Rasulullah SAW sampaikan ketika menasihati Abu Dzar? "Ya Abu Dzar, inni lauhibbuk." Wahai Abu Dzar, sesungguhnya aku mencintaimu. Orang kalau sudah diberikan kalimat cinta gitu, pasti insya Allah akan menerima dari nasihat yang kita akan berikan. Jika kita telah menasihati teman-teman kita, tetapi akhirnya mungkin mereka menolak, padahal kita sudah menyampaikan dengan baik, dengan lemah lembut, sudah, tidak apa-apa. Saling doakan terus. Ketika kita menyampaikan kebenaran, menasihati, jangan lupa mendoakan. Karena yang punya hidayah siapa? Allah. Kita tidak bisa memberikan hidayah. Kita hanya bisa berupaya ikhtiar dengan nasihat dan mendoakan di kegelapan alam. Karena kita nggak pernah bisa merubah orang sampai kapanpun. Tidak. Sudah, doakan, lanjutkan doa, berikhtiar dengan nasihat, dengan membimbing, dengan lembut. Tetapi urusan hidayah itu mutlak urusan Allah. Kenapa? Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Apa kata Allah? Karena sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan pernah bisa memberikan hidayah kepada orang yang kau cintai. Walakinallaha yahdi man yasha. Tetapi Allah memberikan hidayah sesuai apa yang Dia kehendaki. Teman-teman, ingat terus, kita tetap menasihati dalam kebaikan, beramal ma'ruf, mencegah jika ada saudara kita, orang tua kita terjatuh dalam kubangan dosa, ingatkan dalam kebaikan. Jangan lupa ini PR kita bersama, karena surga itu luas. Surga itu luas, bukan hanya milik kita sendiri. Ajak teman-teman kita, saudara kita, supaya kita masuk sama-sama ke surganya Allah SWT. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.